Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas perihal hal sepele namun memang seringkali menjadi penghalang dan musuh utama bagi para orang-orang yang mempelajari ilmu hikmah. Yaitu adalah ini berkaitan dengan niat. Banyak orang yang belajar ilmu hikmah niatnya mendatangkan petir, mendatangkan hujan dan lain sebagainya. Ada yang niatnya aneh-aneh dan gak jelas. Seperti contohnya mendatangkan petir. Kalau sudah bisa mendatangkan petir untuk apa? Itu yang pertama ya. Nah, sekarang saya langsung ke poinnya saja. Di dalam ilmu hikmah itu ada dua syahwat. Yang pertama syahwat himah, yang kedua syahwat golobiyah. Nah, syahwat himah ini adalah syahwat yang sifatnya baik. Kita berambisi mempelajari keilmuan, niatnya membantu orang, niatnya membantu kampung kita dari serangan dukun-dukun santet, niatnya membersihkan tempat usaha kita, tempat usaha saudara dan lain sebagainya. Kita bernafsu, kita berambisi namun dalam konteks kebaikan. Nah, yang seperti ini namanya syahwat himah. Sedangkan syahwat godobiyah adalah syahwat yang bersifat buruk dan bersifat jelek. Kita mempelajari keilmuan, maharin ilmu sampai puluhan juta sampai ratusan juta, namun niatnya untuk mendatangkan petir, niatnya untuk mendatangkan angin dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk ke dalam syahwat jelek. Kenapa saya bilang syahwat jelek? Seperti contoh ingin mendatangkan petir, ini ingin mendatangkan angin. Dan kalau sudah bisa mendatangkan petir dan angin, untuk apa? Untuk apa? Kita sudah bisa mendatangkan petir sampai 100 kali sehari itu. Karena kalau sudah bisa, kalau sudah handal, untuk apa? Fungsinya untuk apa? Gitu loh. Nah, inilah musuh utama para ahli hikmah. Kenapa saya bilang musuh utama para ahli hikmah? Karena secara tidak sadar orang-orang yang mempelajari ilmu hikmah, mereka ini susah untuk disesatkan secara syahwat. Mereka sudah tidak bisa dipengaruhi untuk minum, dipengaruhi untuk berzina. Mereka sudah tidak bisa dipengaruhi untuk menipu dan lain sebagainya. Sehingga di sini setan masuk lewat syahwat. Syahwat yang mungkin terlihat baik namun ternyata memang tidak baik. Contoh, syahwat mempelajari keilmuan namun niatnya memang untuk mendatangkan petir dan lain sebagainya. Ini jelas-jelas niat yang salah kaprah. Karena tujuan ilmu hikmah bukan untuk itu. Saat kita ingin mempelajari keilmuan dengan tujuan mendatangkan petir, yaitu untuk apa? Faidah manfaatnya bagi kita apa? Nggak ada sama sekali. Hanya untuk sombong-sombongan begitu. Nah, lalu muncul pertanyaan, lalu bagaimana jika memang itu syahwat jelek? Lalu bagaimana orang-orang SLS, murid-murid saya bisa mendatangkan petir? Yang pertama, dalam mereka mendatangkan petir itu ya, mereka tidak pernah berniat untuk mendatangkan petir, dan niat mereka sebelum belajar tidak ada ke situ. Jadi mereka niatnya niat belajar, tidak ada niat belajar untuk mendatangkan petir, nggak ada. Nah, pada saat sudah mempelajari ilmunya, sudah punya ilmunya, tiba-tiba mereka iseng mendatangkan petir, ternyata mustajab dan petir itu datang. Namun bukan berarti mereka berniat mendatangkan petir. Maksudnya begini, mereka tidak belajar untuk mendatangkan petir. Mereka tidak mempelajari asma, kosam, ilmu-ilmu hikmah tingkat tinggi dengan niat untuk mendatangkan petir. Nggak ke situ niatnya. Nah, tapi pada saat ilmunya sudah sempurna, maka hal itu sudah bisa dilakukan. Jadi di sini niat harus dibetulkan dulu, dibenerin dulu sebelum belajar ilmu hikmah. Karena yang namanya setan itu lihai, dia bisa menggoda dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Itu artinya apa? Artinya jika kita tafsirkan, setan menggoda dari depan belakang itu dari hal yang baik dan yang buruk. Yang terlihat baik pun itu setan bisa masuk lewat situ. Nah, oleh karena itu pesan saya untuk murid-murid saya dan murid saya agar lebih hati-hati sebelum mempelajari ilmu hikmah. Luruskan niat, benerin dulu niatnya untuk apa, biar apa, mau ngapain belajar itu gitu loh. Jangan sampai pada saat kita sudah belajar kita tidak menghasilkan apa-apa karena niatnya yang salah di situ. Jadi ahli hikmah itu niatnya harus lurus sebelum mempelajari ilmu, niatnya luruskan dulu, benerin dulu niatnya. Gitu ya. Jadi semoga teman-teman yang mempelajari ilmu hikmah, saya harap niatnya dibetulkan dulu. Jangan mempelajari ilmu hikmah untuk hal-hal yang tidak berguna. Mendatangkan petir, mendatangkan angin, itu nggak berguna sebenarnya. Gitu. Dan jika ada yang belajar niatnya ke situ, saya yakin tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Karena dia niatnya sudah aneh. Niatnya aneh dalam artian ingin mempelajari ilmu hikmah secara total, secara menyeluruh, namun dia masih membawa niat-niat yang memang ya niat mendatangkan petir, mendatangkan hujan, mendatangkan angin itu untuk apa sih? Fungsinya apa sih? Manfaatnya apa sih? Nggak ada gitu. Nah, kemudian kalau memang teman-teman ingin mempelajari ilmu hikmah secara menyeluruh,
Yang kedua setelah niat yang harus dibetulkan adalah pada saat mempelajari ilmu hikmah itu juga harus dijaga hati dan pikiran kita. Karena terkadang orang-orang yang sudah memiliki ilmu, mereka memiliki ekspektasi yang tinggi. Kemarin ilmu A misalkan ya, tiba-tiba pas ilmunya sudah diamalkan, sudah bisa menggeser hujan, tiba-tiba mereka ingin sok-sokan menggeser menggeser awan, menggeser petir, mendatangkan petir. Nah, kadang meskipun niat awalnya benar, tapi setelah punya keilmuan, kadang niat itu suka berbelok. Nah, makanya niat ini harus dibetulkan. Jangankan dari awal, saat sudah mempelajari keilmuan pun niatnya harus dijaga agar tidak melenceng. Gitu. Nah, kemudian poin terakhir yang harus saya katakan, orang-orang yang mempelajari ilmu hikmah itu ada dua jalur. Mereka ada yang mempelajari secara menyeluruh, ingin menjadi ahli hikmah sejati. Dalam artian semua ilmu-ilmu hikmah dipelajari. Ada juga yang memang mempelajari ilmu hikmah hanya untuk kebutuhan pribadi. Misalkan usahanya sedang bangkrut, usahanya sedang down, ingin usahanya normal kembali, maka mereka mempelajari Qasam Ar-Razzaq, mempelajari Asma Nasu, mempelajari Jalbud Dinar dan lain sebagainya. Itu mereka mempelajari ilmu hikmah bukan tujuan ingin menjadi seorang ahli hikmah, melainkan mereka mempelajari ilmu hikmah dengan tujuan untuk digunakan oleh diri pribadi. Gak ada niat untuk menjadi ahli hikmah. Ada juga misalkan yang sakit ya, yang sakit mempelajari ilmu Asma Kamsi untuk mengobati santet dan lain sebagainya. Niatnya kan untuk mengobati sakit yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, jadi jalurnya ada dua. Ada yang mempelajari ilmu hikmah ini pengen benar-benar menjadi ahli hikmah, ada yang mempelajari ilmu hikmah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Butuh soal rezeki, mempelajari ilmu rezeki gitu loh. Nggak ada niat mempelajari secara menyeluruh ilmu hikmah. Nah, jadi ada dua ya. Dalam ilmu hikmah pun ada dua jalurnya. Nah, sekarang teman-teman mau ambil jalur yang mana itu harus ditentukan. Jangan sampai pelin-pelan. Dan jika sudah ditentukan, saya pengen jadi ahli hikmah yang sempurna, semua dipelajari, spiritualnya semua dipelajari, ilmu ketuhanannya, ilmu ketuhanan, ilmu gaib semua dipelajari, kekuatan supernatural, ilmu spiritual semua dipelajari. Nah, mau jadi ahli hikmah yang menyeluruh atau memang hanya ingin menjadi orang yang mempelajari ilmu hikmah hanya sebatas untuk kebutuhan pribadi, ini dipilih. Dan kalau sudah dapat pilihannya, perbaiki niatnya. Perbaiki niatnya, ingin jadi ahli hikmah buat apa, biar gimana, nah, kedepannya mau seperti apa, itu harus diperbaiki. Dan setelah niatnya benar, maka harus dijaga niat benar itu agar jangan sampai setelah niatnya benar kedepannya niatnya melenceng. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang sebelum mempelajari ilmu hikmah dan berniat mempelajari ilmu hikmah, saran saya istikharah dulu agar Allah memantapkan hati kita, hati kawan-kawan semua supaya ibaratnya supaya teguh di dalam satu niat, supaya niatnya tidak berubah, supaya pendiriannya tidak mudah goyah begitu. Semoga video ini membantu bagi teman-teman yang ingin mempelajari ilmu hikmah. Saya di sini hanya memberi saran, memberi wawasan, memberi pengalaman yang pernah saya alami. Bukan niat menggurui, namun memang ya namanya pengalaman harus di-sharing agar orang-orang tidak mengalami hal-hal yang buruk yang saya alami dulu. Dulu saya sempat salah niat dan lain sebagainya. Nah, saya ingin orang-orang yang mempelajari ilmu hikmah ini sebelum mereka mempelajari, mereka sudah paham agar mereka tidak melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan dulu ya. Seperti dulu kan saya pernah salah niat, pengen ini pengen itu, padahal niat itu tidak boleh. Nah, maksudnya agar teman-teman tidak salah dalam menafsirkan niat tersebut. Sekian dari saya, kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.